Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama dengan saya Fajar dari Berita Sore untuk pada siang hari ini. Tadi saya setelah sholat zuhur di Masjid Agung Sunan Pandenaran Imbayar, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, saya bertemu dengan beliau, Bapak Bagus. Beliau adalah seorang lakon yang melakukan perjalanan yang luar biasa dari Jawa Timur ya, Bu? Ya, dari Madura. Dari Madura ya. Nanti mau kemana? Mau ke Lampung, pulang Lampung. Lampung ya. Mau ada nengok paman. Iya, ini Gus mungkin sedikit mau bertanya sama Gus Ibrahim terkait dengan memayu-ayu kembali untuk keadaan seperti saat ini, bagaimana pandangan Gus Ibrahim? Ya, saya hanya bisa yang aku ucapkan dan aku lakukan adalah sesuatu kata hati dan ilmu yang rasa. Ya, disebut orang Jawa yang mengayu-ayu ning bawono itu intinya kan hidup sesuatu yang bermanfaat untuk urusan karo Sang Maha Penciptanya dan urusan sesama manusia. Dan intinya kita mengimbangi dari sesuatu dan bisa menerima dari sesuatu perbedaan di antara ras, agama maupun warna-warni kedudukan dan sesuatu derajat pangkat. Dan ininya adalah keseimbangan. Jadi bisa menerima. Karena kalau kita bisa menerima dan bisa memahami situasi dan kondisi dan kita menjalankan sesuatu kebersamaan untuk gotong royong dan untuk sesuatu pengabdian manembae karo masalah sesuatu keyakinan agama untuk sesuatu hubungan urusan sesama manusia. Yo intinya nguwongke wong lah. Nah, kalau kita ini bisa nguwongke wong, ya insya Allah kita termasuk menghargai diri kita sendiri. Ngapain Gus, kalau asal ngetos mungkin dari sekian tahun perjalanan Gus Ibrahim, terus dia memiliki tujuan apa? Ya, karena gini saudaraku ya, kekayaan, kemiskinan, kebahagiaan, ketenangan dan ketentraman setiap manusia pasti akan mengalaminya dan akan menginginkan sesuatu itu. Dan kita ini kan manusia tiada daya, gak ada daya dan upaya, dan manusia hanya diwajibkan untuk berusaha dan menurut kesanggupan dan keterbatasan kemampuan kita. Karena kaya miskin adalah urusan Allah. Yang terpenting kita melakukan dan berbuat untuk sesuatu kebenaran. Lakon yang si utomo sing bisa nyenengke wong liya, hidup yang bermanfaat untuk sesama manusia. Dan kita nggak tahu saudaraku, karena apapun yang kita lakukan untuk kepribadian seorang Gus ini, dan orang pun juga akan mengalami, bahkan sesepuh-sepuh itu pasti akan mengalami. Kenapa? Lakon itu adalah sesuatu nindakake sesuatu kawruh keyakinan, nguji rasa, ngilangi hendek hawa nafsu, merangi hawa nafsu ngono kalbene ati. Nah, kita bisa memerangi hawa nafsu ning di dalam diri kita ini, kesempurnaan, dan agar kita bisa melingkup semua isen-isenen dunia itu seperti sesuatu makanan yang lezat, walaupun makian dan penghinaan itu jadikan sesuatu makanan kita lezat. Karena kita sudah menguasai dengan lakon itu tadi. Kenapa? Menguji kesabaran dan rasa kepedihan, keprihatinan, betapa sulitnya, betapa perihnya, berapa sulitnya untuk hidup yang sebenarnya, untuk mencari sesuatu jalan kemuliaan Gusti Allah. Kenapa? Karena kita nggak pernah merasakan dengan sesuatu mengeluh kesah, tapi kita mempunyai keyakinan. Dengan adanya keyakinan kita berpegang teguh dengan agama, dengan yakin. Karena apa? Karena kita digerakkan, kita sudah ada yang mendampingi, kita sudah ada yang memberikan jalan. Tergantung manusia ini punya enggak agamane ngakumu, pilihane menungso menurut keyakinane, lumrah fitrahe, agar kita ini bisa dilindungi dan diberikan petunjuk ihdinas siratal mustaqim, dalan sing lurus.
Menungso kon milih sing iki apa sing iki. Padahal iki padha wae. Kowe arep pengen iki ya monggo, arep pengen iki ya monggo. Kowe arep eling karo sing gawe urip ya monggo, ora eling ya monggo. Gusti Allah ki Rahman Rahim. Kowe eling karo sing guru ya dingeki, ora eling ya dingeki. Kan padha. Tapi ada sesuatu pembalasan di kelak kemudian hari setelah kita ajal menjemput. Ini bagaimana ini kita terkait dengan keadaan alam. Ya, kalau kita berbicara situasi dan keadaan alam seperti ini, tapi bagi orang yang meyakini dan mendalami sesuatu tentang kehendak Allah, kita harus bisa terima. Kenapa? Karena yang bikin Allah, semua datangnya dari Allah. Menungso harus bisa menerima takdir. Kita harus bisa menerima adanya siang dan malam, adanya kaya dan miskin, adanya susah dan senang. Kenapa? Karena semua datanya dari Allah. Dan kita nggak pantas untuk berkeluh kesah dan menyalahkan. Terus apa yang harus kita berbuat? Apa yang harus kita lakukan untuk berbenah dan memperbaiki kepribadian? Yang terpenting, manusia kembalinya pada diri kita. Manusia yang paling baik dan manusia yang paling sempurna, yang mau mengakui tentang sesuatu kesalahan dirinya sendiri. Karena Allah tidak akan merubah kaumnya sebelum kaumnya merubah dirinya sendiri. Dan kalau kita berbicara sesuatu hal yang nggak baik, ya manusia ini tempatnya dosa, tempatnya salah, tempatnya khilaf. Terus ini Ibrahim ini udah melakukan perjalanan ini udah berapa lama? Ya kalau kita berbicara untuk sesuatu kurang lebih 35 tahun. Tapi yang mau kadang-kadang kalau kita ini pengen mau ke tempat paman, ke tempat saudara, tempat anak di pondok, ya kita pengen keluar, pengen mau, tapi banyak keluarnya. Karena saya merasa nikmat dan merasa bahagia dengan sesuatu panggilan alam semesta ini. Karena bagi saya, sholatku, matiku, hidupku akan aku abdikan dan semuanya untuk Allah. Dan yang lainnya insya Allah biar Allah lah yang mengurus. Dan saya yakin Allah akan memberikan pertolongan dengan lewat hamba-hambanya. Wujudnya sedulur-sedulur dewi. Makanya apa? Nah, iki ilmu iki. Walaupun guru ngomong iki kabeh do ngerti, tapi yang saya orang ilmu ben salapin, orang ilmu kekebalan. Nah. Orang mandang rupa agama lan bondo donya. Amarga kamulyaan iku gumantunge paseduluran. Berarti kita ini harus bisa untuk berbuat baik dan bermanfaat kepada sesama manusia siapapun. Makanya nyuwun sewu nggih. Ana urip ana ngalam donya iki kalau selagi kita mampu dan bisa berbuat, jangan hitung-hitungan. Karo wong tuwa hitung-hitungan, karo sedulur hitung-hitungan. Ojo pernah hitung-hitungan. Selagi kita mampu dan bisa berbuat, jangan pernah hitung-hitungan. Siapapun yang berhak kasih. Engko nek Gusti Allah ngirim, sampean ora iso ngitung wis to. Nek Gusti arep ngirim sing sampean karepake ora iso ngitung sampean. Bergane apa? Karena Allah memberikan sesuatu kuasanya. Makanya adanya sesuatu rezeki yang enggak terduga. Makanya hitungannya menungso ki 1 tambah 1 loro, ya toh? Tapi nek hitungannya Gusti Allah 1 tambah 1 999. Berarti kan lebih berlipat-lipat. Berarti kita harus yakin dengan kuasanya takdir Gusti Allah. Kami saya juga hanya pesan saudaraku, marilah kita untuk berbenah, terutama untuk memperbaiki kepribadian kita. Belajarlah jadi orang baik, itu sudah lebih dari cukup. Dengan belajar jadi orang baik dan memperbaiki, karena kita punya masa depan, kita punya masa lalu, kita punya untuk ke depan yang lebih baik. Relakanlah saudaraku untuk keberuntungan anak istri dan anak cucu kamu nanti. Biarinlah kita yang kepahitan, kepayahan, biarin kita yang menderita, asalkan anak cucu kita yang akan mentik untuk sesuatu kebahagiaan nanti. Dan aku pesan, hidup ini gak semudah apa yang kita bayangkan, tapi butuh perjuangan, butuh pengorbanan, butuh keprihatinan, butuh sesuatu
ngempet hawani nafsu, kuat luye, kuat meleke, lan kuat nyuwun karo sing gawe urip. Kenapa? Kita berdoa itu pasti dikabulkan dan yakin pasti dikabulkan, tapi entah kapan Allah akan menurunkan sesuatu ridhonya. Makanya selalu berjalanlah di jalan sesuatu jaluk ridhonya pangeran. Apa yang kamu lakukan adalah apa? Jaluk ridhonya pangeran. Insya Allah ridho jadi ridhonya sedulur-dulur dewi. Karena yang paling baik kita lebih rela, lebih senang melihat kebahagiaan orang lain, keberuntungan orang lain. Kenapa? Karena kita sudah merasa cukup. Karena Allah yang memberikan segala-galanya. Nggak akan ketukar kok. Dan yang terpenting, saudaraku, jagalah ucapan. Karena ucapan itu lebih berbahaya. Karena ucapan adalah doa. Ucapan peribahasa, etika, hormatilah yang sudah tua, sayangilah yang muda. Jalinlah sesuatu kebersamaan, persahabatan, persaudaraan. Jangan memandang dengan sesuatu remeh dan rendah dengan apa yang kamu lihat. Tapi pandanglah dengan sesuatu perbuatan nih, kebaikan nih. Karena hidup yang paling baik adalah hidup yang bermanfaat dan bisa berbuat kebajikan. Dan iso kanggo mulya ning temiburi anak putra waya. Lan iso bekti ngawula karo wong tuwa lan bekti karo pangeran. Nah, makanya saudaraku, emang itu sudah sesuatu fitrah. Tapi jika kita yakin, hilangkanlah sifat iri, hilangkanlah sifat dengki, hilangkanlah sakit hati. Insya Allah, hati kamu akan bersemayam dengan sesuatu kalbu, nama-nama Allah, kasih-kasih sayang Allah, dan sesuatu kedamaian, kebahagiaan. Bahkan sesuatu hal yang seperti itu pun dia nggak akan pernah mau melakukan ucapan apa lagi, berbicara. Kenapa? Karena dia sudah nggak mau untuk membicarakan dan berbicara tentang hal seperti itu. Karena niatnya untuk berbuat baik. Karena sudah berbuat baik dan belajar untuk menabur kebaikan, berfastafikul khairat, berlomba-lombalah dalam kebaikan, berarti nawa itu kita untuk hal yang baik dan yang lebih baik dan untuk yang terbaik, untuk sampai turun temurun dimanapun tempat bumi dipijak, disitulah langit dijunjung. Berarti bumi Allah ini luas dan kita pun bisa berada di manapun tempat asalkan kita berjalan di jalan yang benar. Dan sampaikanlah walaupun satu ayat, kalimat Allah itu yang berharga, walaupun asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kenapa? Kita bersaksi kalau semuanya adalah Allah. Kita harus benar-benar, dan setiap agama mengajarkan berbuat sesuatu hal yang baik dan takut dosa. Nah makanya sing jenenge istiqomah itu yang takut dengan hukum Allah. Saudara-saudaraku, dimanapun tempat berada dan dimanapun pernah berhubungan dengan Gus Ibrahim, dengan pernah ketemu Gus Ibrahim, pernah punya sesuatu hubungan perbicaraan yang kurang sopan, Gus minta maaf, beribu-ribu minta maaf dengan siapapun dimanapun tempat yang merasa Gus merasa bersalah dan merasa Gus menyakiti. Mohon siapapun, aku mohon maaf. Semoga aku doakan saudara-saudaraku diampuni Allah dan diberikan kemuliaan, diberikan sesuatu keberuntungan. Dan aku paling senang melihat saudara-saudaraku beruntung. Dan salam juga dengan saudara kita di Sumatera, di Kalimantan, di Bali, di Jawa Timur, dan guru-guru kita di tanah Jawa maupun di tanah Pasundan. Salam dengan Bagus Ibrahim yang merasa selalu ingin yang terbaik dan selalu mendoakan untuk guru-guru kita. Dan inilah seorang murid yang tiada daya dan upaya tapi selalu kokoh berpegang teguh dengan mengikuti sesuatu guru-guru kita. Saya mengingat juga orang tua kita Abi Yusron Amit yang naungan Pondok Trisna Asih di Bandar Lampung, orang tua kita di Al Mursin di Kota Bumi, cabang di Al Munawir Bandar Jaya, dan keluarga besar kita juga Paku Banten. Gus, mohon maaf jika ada salah. Dan di Jawa Timur juga saya minta maaf
Semoga Allah selalu senantiasa melindungi kita dan memberikan hidup yang semangat dan untuk sesuatu hal yang bermanfaat untuk anak cucu kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu.